Thinking of you, thinking of you. Thinking of you, thinking of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Bisman Harinda Firdaus. Saya Halifansia Sidauro. Saya Jekonia Kalista Politi. Saya Nafila Azalsia. Saya Media Bermedia. Saya Diana Harinda. Dalam video ini, kami akan menjelaskan tentang evolusi. Yang pertama adalah definisi evolusi. Evolusi adalah cabang biologi yang di dalamnya mempelajari tentang asal-usul dan sejarah makhluk hidup serta hubungan genetik antara makhluk hidup satu dengan lainnya. Evolusi ini diartikan juga sebagai perubahan yang dialami secara perlahan dan dalam jangka waktu yang sangat lama. Materi selanjutnya itu tentang teori-teori evolusi. Yang pertama yaitu teori katastrofisme, yang mengatakan bahwa keanekaragaman yang muncul dan punahnya makhluk hidup disebabkan oleh bencana alam. Teori ini dikenalkan oleh seorang ilmuwan yaitu George Cuvier pada tahun 1796 sampai dengan 1832, seorang ahli paleontologi atau ilmu fosil. Yang kedua yaitu teori Lamarck. Teori Lamarck ini juga dikenal dengan teori perubahan yang terwariskan secara genetik. Teori ini dikenal pertama kali yaitu pada abad ke-29 pada tahun 1809. Lamarck memperkenalkan bahwa sifat fenotip yang terbentuknya karena adaptasi terhadap lingkungan dapat diwariskan secara genetik. Teori yang ketiga itu teori percobaan August Weismann. August Weismann memotong ekor tikus jantan dan betina kemudian dikawinkan. Nah, perkawinan tersebut dilakukan hingga 21 generasi, tetapi keturunannya yang dihasilkan tetap berekor panjang. Ia pun menyimpulkan dengan dua kesimpulan. Yang pertama, perubahan sel tubuh karena pengaruh lingkungan tidak akan diwariskan ke generasi berikutnya. Kesimpulan yang kedua yaitu evolusi adalah masalah pewarisan gen-gen melalui sel kelamin, atau evolusi adalah gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik. Teori yang terakhir yaitu teori evolusi dari Darwin. Teori dari Darwin ini mempunyai prinsip-prinsip. Yang pertama yaitu makhluk hidup bervariasi. Yang kedua, spesies yang berkembang sekarang adalah berasal dari spesies-spesies yang hidup pada masa lampau. Dan yang terakhir yaitu evolusi terjadi melalui seleksi alam. Teori yang selanjutnya yaitu membedakan perubahan pada makhluk hidup yang disebabkan oleh adanya adaptasi dan seleksi alam. Yang pertama yaitu adaptasi. Apa sih adaptasi itu? Adaptasi makhluk hidup adalah kemampuan setiap makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar tidak mengalami kepunahan. Adaptasi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah adaptasi melalui perubahan bentuk organ tubuh bagian luar. Nah, contohnya adalah bentuk kaki unggas berbeda-beda sesuai dengan fungsinya. Misalnya, kaki itik berselaput agar mudah dalam berenang. Bentuk paruh unggas berbeda-beda sesuai dengan jenis makanannya. Misalnya, paruh burung elang kuat untuk mencabik mangsanya berupa daging, dan sebagainya. Yang kedua yaitu adaptasi fisiologi, yaitu penyesuaian fungsi organ tubuh. Contohnya yaitu Pteridonaphalis, yaitu mirip cacing yang menghasilkan enzim selulase untuk melumatkan kayu-kayu kapal. Yang kedua yaitu ada hewan ruminansia atau pemakan rumput seperti sapi, kerbau, kambing yang memiliki enzim selulosa untuk mencerna rumput-rumputan atau serat kasar. Yang terakhir yaitu adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian diri terhadap lingkungan dalam bentuk tingkah laku. Contohnya yang pertama yaitu paus secara periodik muncul ke permukaan air laut untuk menghirup udara pernapasan. Nah, contoh selanjutnya yaitu ada kerbau dan kuda Nil yang berkubang di air saat udara panas. Nah, hal ini untuk menghindari kerusakan pada kulitnya yang sensitif tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang seleksi alam. Seleksi alam adalah pemilihan yang dilakukan oleh alam untuk memilih makhluk hidup yang dapat terus bertahan hidup dan makhluk hidup yang tidak dapat terus bertahan hidup. Contohnya yaitu kepunahan dinosaurus akibat adanya seleksi alam. Sekarang, jarang atau bahkan tidak ditemukan dinosaurus. Itu diakibatkan karena adanya seleksi alam. Yang kedua, jari kaki kuda yang semula 5 buah sekarang menjadi jari 1 yang dikarenakan untuk menyesuaikan diri dengan tanah yang lunak. Nah, itu terjadi karena seleksi alam. Dan yang terakhir yaitu jerapah. Menurut teori Darwin, dahulu terdapat 2 jenis jerapah, yaitu jerapah berleher pendek dan jerapah berleher panjang.
Nah, jerapah berleher pendek tidak dapat menjangkau pepohonan yang tinggi untuk memakan daun, sehingga mengalami kepunahan hingga yang ada sampai saat ini adalah jerapah berleher panjang. Selain contoh-contoh evolusi yang telah disebutkan sebelumnya, Indonesia juga mengalami evolusi loh. Apakah itu? Yang pertama ada pandemi COVID, mata pencaharian, program KB, kesetaraan gender, dan pembangunan infrastruktur. Yang pertama adalah COVID-19 atau biasa disebut dengan pandemi. Karena hampir semua negara terkena virus ini, salah satunya Indonesia. Akan tetapi karena adanya vaksin, mereka dapat bertahan hidup. Tetapi banyak pula daripada mereka yang meninggal dunia. Perlu penantian 2 tahun agar masyarakat Indonesia terbebas dari COVID dan bebas memakai masker. Selanjutnya yaitu mata pencaharian. Yang pertama ada petani padi, ada peternak ayam, ada pengrajin kayu. Dari daerah dataran tinggi, ada yang pekerjaannya seperti perkebunan teh, ada pengolah kehutanan, pemandu wisata lokal. Dan di pesisir pantai yang pertama ada petani garam, pembudidaya rumput laut, dan yang terakhir yaitu nelayan. Selanjutnya yaitu di perkotaan dan di pedesaan. Di perkotaan atau di pedesaan mempunyai mata pencaharian yang berbeda. Di pedesaan yaitu petani, peternak kambing, pekerjaan perkebunan. Sedangkan di perkotaan ada supir taksi, karyawan kantor, kurir, dan lain sebagainya. Bahkan sekarang cukup di rumah saja sudah dapat bekerja seperti menjadi freelance ataupun menjadi online shop, bahkan menjadi konten kreator sudah dapat menghasilkan uang. Apa sih kesetaraan gender itu? Yuk kita simak dalam video ini. Kesetaraan gender adalah suatu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, merajuk pada tanggung jawab, kesempatan, perlakuan, serta penilaian pada kaum laki-laki dan perempuan dalam pekerjaan serta kehidupan. Lalu mengapa harus ada kesetaraan gender? Mengapa ya? Yuk kita simak. Perempuan kerap kali dianggap tak pantas mendapatkan pendidikan yang tinggi dan bekerja atau menjadi wanita karir. Sedangkan laki-laki dianggap tak pantas menggunakan skincare dan dianggap aneh jika memasak. Perempuan dipandang hanya pantas bekerja di dapur dan mengurus rumah. Laki-laki lebih pantas menjadi seorang pemimpin dan dituntut bekerja keras. Namun yang seharusnya terjadi, laki-laki juga membutuhkan perawatan diri, pantas menjadi juru masak serta pandai membersihkan rumah. Begitu pula dengan perempuan bisa menjadi wanita karir, menjadi seorang pemimpin dan mengayang pendidikan yang tinggi. Keluarga berencana atau KB memang sudah digalakkan sejak lama oleh pemerintah Indonesia. Tujuannya untuk meminimalisir banyaknya penduduk. Namun membutuhkan waktu yang sangat lama sebab perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat secara menyeluruh dan Indonesia merupakan negara yang sangat luas. Tujuan keluarga berencana yang pertama yaitu membentuk keluarga kecil sejahtera. Yang kedua, mencegah pernikahan dini. Di Indonesia masih banyak beberapa anak muda yang menikah di usia yang sangat muda atau biasa disebut dengan pernikahan dini. Yang ketiga yaitu menekan angka kematian ibu dan bayi. Terjadinya kematian ibu dan bayi disebabkan terlalu muda, terlalu tua, ataupun mempunyai penyakit reproduksi. Yang terakhir yaitu menekan jumlah penduduk. Forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you. Sekian materi revolusi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.